Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimil wadud, al-malikil ma'bud, al-ma'rufi bil karamati wal jud, al-muhidil mubil hadi wal mahjud, alladhi anza'ana minal adabi ilal mahjud, wa kana ridul islami janabana wa tariqa ahlil kufri wal juhud. Ahmaduhu subhanahu wa rabbul mahmud, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatun qailan minal hawlil yawmil maw'ud. Wa tudkhilul jannata tajri min anharuha biwajhin mahmud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul akram maw'ud. Wa afdalu ma'aqash syafa'ati fil yawmil maw'ud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hum billahi wa subhanahu wa minna ala a'damillahi aswad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang adil Jumat dikagum muliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kesempatan ingkang sare menika kita tansah muji syukur dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah serta ilmu Allah Subhanahu wa taala arupi kenikmatan iman dan nikmatan Islam, iman sehat dan nikmatan kita sedaya sehingga kita saged menjalankan kita dengan perintah Allah yang antara sepuluh kita yang sholat berjamaah. Kangge buktiaken rasa syukur kita dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tansah ningkataken ketakwaan kita dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita jalanaken punapa ingkang sampun perintah kalian Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga kali lebih punapa ingkang sampun larang kalian Allah Subhanahu wa taala. Kanthi kehidupan ingkang dipundhasari takwa Allah menika sebagai asas keselamatan di dunia dan dunia. Ma'asyiral muslimin yang adil Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada garis besaripun kita sedaya menika dipun ciptakaken wonten alam dunya menika namung kangge ibadah dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan saya jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang adil Jumat ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ibadah menika sampun umum. Tapi pokok-pokok ibadah menika kita jalanaken salat kang sangat dalam. Saderengipun kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita reksa salat kita sedaya. Kata Nabi ittaqullah bisolat, ittaqullah bisolat, ittaqullah bisolat. Sampai kali Nabi di bagian itu, takutlah perkara sholat, takutlah perkara sholat, takutlah perkara sholat. Dalam keadaan nopo kemawon kita sedaya menika boten asal ninggalake. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan capek, dalam keadaan kita itu sulit, dalam keadaan kita itu sulit sekali, tapi kita tidak boleh meninggalkan. Dalam keadaan perjalanan kita juga tidak boleh meninggalkan sholat. Makanya oleh Allah diberi keringanan. Kalau kita dalam perjalanan, tapi bukan perjalanan maksiat, kita boleh untuk menjamak sholat. Jangan sampai kita tinggalkan perkara sholat.
Karena sholat itu merupakan pokok dari ibadah kita semua. Sebelum kita meninggal dunia, tetaplah kita diwajibkan untuk menjalankan sholat. Tapi kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah putus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung tasik dimusukani karen-karen umum itu, monggo kita tinggalkan jalankan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaripun kita menika dipanggil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa misalasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalihin. Apabila anak Adam sudah datang ajal maka dia ingkoto amal dulu bilang syaratin, maka putuslah amalnya kecuali kita. Yang pertama sodakoh jariyah, sodakoh jariyah ingkang tasik saged tumut kita walaupun kita tanggung panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita koreksi diri kita. Nopo kita sampun bersedekah, nopo kita tasik dereng bersedekah. Sedangkan sedekah kalau mau tidak pandang dia itu kaya atau miskin, tetapi kita itu dianjurkan untuk bersedekah. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wadh-dharra'i. Dia akan disuruh bersedekah walaupun dalam keadaan kaya atau dalam keadaan tidak kaya, tetap kita bersedekah walaupun sedekah sedikit pun, asal sedekah laut lantur, insya Allah akan menjadi baik kita semuanya. Makanya wonten pada nahwin berwau itu sepakatan hendaknya kita itu bersedekah setiap hari walaupun 500 rupiah, walaupun 1000 rupiah. Saya kalau di Banten kita ada uang 500 ribu rupiah sudah tidak ada harganya bagi kita semuanya. Tapi kalau kita sedekahkan akan dilipat gandakan sampai 700 ribu. Itu uangnya seperti itu. Kalau kita setiap hari bersedekah, seandainya kita itu dalam keadaan sakit bersedekah, dan kalau keadaan meninggal kita tetap dicatat oleh Allah tetap bersedekah setiap hari kita di dalam dunia. Ma'asyiral muslimin yang aku jumpa dan untuk melihat dengan Allah SWT. Tapi sudah kebiasaan manusia, kalau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seumpamanya 100 ribu, berkata kok mek mini. Tapi kalau dikhusus sedekah 10 ribu kok banyak sekali. Itu sudah kebiasaan manusia. Makanya jangan 1000 setiap hari. Kita setiap hari, setiap pagi kita bersedekah. Supaya kita akan ditulis setiap hari bersedekah kepada Allah. Itulah anjuran kita bersedekah, karena sedekah kita akan kita bawa sampai kita meninggal dunia. Bahkan kita sudah meninggal dunia masih tetap ada pahala sedekah yang mengalir kepada kita semuanya. Shadaqatun jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diarah manfaat dan diulang, diucapkan dan diajarkan kepada manusia. Itu akan kita bawa walaupun kita sudah meninggal dunia. Kalau orang yang diajar kita semuanya itu menjalankan apa yang kita ajarkan, kita tetap ada kiriman pahala dari Allah. Man ta'allama baban liyu'alliman nasa wa ajrullahu sittuna nabiyyan. Kinten sing belajar ilmu satu bab liyu'alliman nasa kan bimulang umat para menungso wa ajrullahu sittuna nabiyyan. Maka dia diberi pahala seperti pahala 70.000 nabi. Pahalanya 70 pahala besar sekali. Kalau kita ini mau mencari ilmu dan diulangkan, diajarkan ilmu kepada manusia, sehingga kita
walaupun sudah meninggal, kita tetap ada kiriman para orang yang menjalankan ibadah. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, yang akan menemani kita nanti anak-anak soleh yang mendoakan kepada kita semuanya. Anak-anak soleh yang mendoakan kita semuanya. Anak-anak soleh itu terserah kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya itu menjadikan anaknya anak Yahudi, tentunya dia akan menjadi anak Yahudi. Kalau orang tuanya mengajarkan bahwa anaknya jadi orang Nasrani, tentunya anak-anak kita juga akan menjadi orang Nasrani. Tapi kalau orang tuanya mengajarkan kepada anak-anaknya bagian hukum agama Islam, dia ajarkan inilah Allah, inilah Nabi, inilah malaikat. Dia ajarkan seperti itu, niscaya dia akan menjadi seorang Islam. Itu tergantung orang tuanya. Itu tergantung orang tuanya cara mendidiknya bagaimana. Melalui orang tuanya mendidik dengan anak sebaik-baiknya, niscaya anak pasti akan menjadi baik. Kalau anak-anaknya orang tuanya mendidik anak-anaknya menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang tuanya, anak-anaknya juga akan menjalankan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanggaan manusia, kebanggaan kita sedaya menawi anak-anak kita sedaya pinter ngaji, pinter sholat, pinter hukum agama Allah Subhanahu wa taala, dan mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kebanggaan kita sedaya. Tapi tentu pilih saat ini terbalik. Kalau anaknya sudah maksiat kepada Allah, itu sudah tuan kebanggaan dari banyak orang tua. Sekarang kalau anaknya bisa kalah, orang tuanya yang nyata. Itulah kebanggaan manusia sekarang. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau kita sudah meninggal, apakah kita semuanya ini akan dikirimi dengan setan-setan seperti itu? Kalau kita mau, kita sudah meninggal, dikirimikan doa dengan anak-anak kita semuanya. Monggo anak kita supaya kita arahkan perkara yang menuju kematian ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mengharapkan seperti itu, silakan seperti apa anak tadi. Kita didik anak-anak tadi dengan yang mengenal setan. Karena apa? Setan itu sudah musuh kita semuanya. Kalau kita jadikan teman, niscaya malah tambah senang setan-setan tadi. Akan mendukung setan-setan tadi, gampang akan mendukung. Tapi kalau kita semuanya kita arahkan dengan sebaik-baiknya, kita akan untung di alam akhirat. Tapi kalau anak-anak kita tidak didik dengan sebaik-baiknya, kita akan beruntung di alam akhirat. Akan beruntung, akan susah di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin yang apel Jumat dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Moga kita taksah nyuwun umat ngarsan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai angsal hidayah, anak-anak itu angsal hidayah, keluarga kita sangat anak banyak angsal hidayah pun Allah Subhanahu wa taala. Saged jalanaken perintahipun Allah ugi angsal Allah Subhanahu wa taala. Aku hadza wa biqaulihi abdul mustaqim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.